Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, Kak Bambang. Ya, senang sekali hari ini di channel YouTube-nya Pena Mr. Bams ada sebuah program namanya Sobat Mr. Bam. Jadi Sobat Mr. Bam ini adalah sebuah ruang di mana kita bisa berbincang-bincang dengan siapapun, guru dimanapun berada. Dan ini adalah edisi yang kedua. Ya, dan hari ini hadir, saya panggilnya biasa Mas, nggak apa-apa ya Mas Andri ya? Boleh, siap. Mas, sekarang Mas, lagi Pak, nyampur. Lagi sibuk kegiatan apa nih sekarang? Masih lah mengajar seperti biasa. Ini ya. Beliau ini adalah guru di SMP Negeri 1 Bale Endah Kabupaten Bandung. Ya. Ngajar apa nih Bu kalau boleh tahu? Saya mengajar prakarya. Ngajar prakarya. Oke. Prakarya, ya. Prakarya yang kalau kita masih di Taruna Bakti, saya masih informatika, prakarya juga ada. Nah, biar saya punya panggilan para penonton channel saya dengan Sobat Juara, Mas. Ada Sobat Juara gitu. Jadi Sobat Juara, ya. biar kenapa harus juara? Biar kita bisa memberikan yang terbaik sesungguhnya itu. Bukan jumawa, bukan sombong, tapi ingin menyapa dengan Sobat Juara gitu ya. Ya, cocok. Cocok ya. Dan kegiatan hari ini juga kita didukung oleh 3 Second. Saya juga pakai ini, jelas ya, terlihat ya, 3 Second. Iya. Maskernya juga nyaman ini. Ya, maskernya. Okay. Dan nanti siap. insya Allah Mas Andi juga kita sudah siapkan nih. Ini topi. Waduh. Ini topi buat Mas Terima Andi. kasih. Nanti kita kirim. Dan biar kita semakin kenal, kita lihat tayangan berikut ini. Kita simak dulu tayangan berikut ini. Ini dia, ya, namanya Andri Bob Sunardi, ya, teacher, writer, and basket manager.
Ya, itulah tayangan yang kita saksikan. Saya kalau lihat tayangan yang barusan tuh dari musik, kemudian apa yang ditampilkan tuh ya memang Mas Andi banget gitu ya, dari gurunya gitu. Kalau kalau ini kita ngobrol mana dulu? Saya nyatat ini ada ngobrol Bebas, guru. bebas, bebas. Bebas ya, ada guru, Ya, buku, bebas, bebas. pramuka, basket. Nah, kita gurunya aja dulu deh. Mas, kalau Ya, di ya. kondisi sekarang ini sebenarnya tantangan buat guru-guru di era, terutama di era sekarang ya, new normal Ya, dengan ya. pandemi yang hampir berapa bulan ini, 8 bulan tuh, apa sih Mas yang ingin berbagi dengan teman-teman di sana, Sobat Juara, apa nih yang mau dibagikan dari Mas Andi, seorang guru prakarya di SMP Negeri 1 Bale Endah, Kabupaten Bandung? Oke. Kalau saya pribadi ya, sebenarnya dengan kondisi pandemi ini seperti ada blessing in disguise gitu ya. Maksudnya ada hikmah gitu ya di dalam kondisi pandemi ini yang mau tidak mau membuat kita para guru juga dituntut jadi lebih apa ya, jadi lebih peka gitu terhadap teknologi. Maka dulu-dulu kan misalnya kalau kita ngajar kan hanya sebatas di kelas ya. Ya, betul. Paling beberapa siswa yang aktif mungkin masih bisa melakukan komunikasi di luar ruangan di menggunakan teknologi gitu. Tapi kalau sekarang mau tidak mau harus bisa Memanfaatkan ya. kena ke semuanya gitu. Betul. Iya betul. Jadi sekarang nggak bisa lagi seorang guru untuk diam terus kemudian hanya pasrah gitu ya. Nggak bisa, jadi emang mau tidak mau kita juga jadi apa ya, terbawalah ya, terdorong untuk sebenarnya juga sebelum pandemi juga ya ada lah mungkin kalau menurut saya 10-20% guru-guru kita itu di Indonesia ini juga sebenarnya udah awareness sama kegiatan ya untuk transfer teknologi. Tapi nah ini gara-gara pandemi ini semua sekarang jadi terdorong. Termasuk acara ini, Mas. Ya betul, termasuk acara seperti ini. Dunia maya ini emang jadi sekarang sudah tidak bukan bagian yang apa ya, yang istilahnya abu-abu gitu. Jadi sekarang udah jelas. Ya, sekarang udah jelas kita harus gunakan untuk berbagai kepentingan. Tapi saya sendiri secara pribadi apa ya? Jadi ada tuntutan gitu, memberikan pelayanan karena kan kalau dulu kita terbatas hanya dengan siswa di kelas. Kalau sekarang kan tidak, malah interaksi dengan orang tua sebagai dengan jadi guru kita juga ngajar semakin. Zoom, orang tuanya bisa jadi di belakang dengar juga, nyimak juga ya. Betul. Ya, nyimak. Kadang-kadang juga kalau dalam evaluasi terutama nih saya berbagi apa ya, bukan beban tapi perasaan gitu. Karena sudah jangan kita jadikan beban ya buat para guru itu, tapi jadikanlah perasaan, feelnya aja ya good feeling lah gitu ya. Jadi ketika kita mengevaluasi itu kan menjadi beban tambahan ya. Ya sekarang dirubah beban tambahan itu menjadi satu bentuk pelayanan ekstra gitu ya. Karena kita tidak berhadapan lagi dengan anak-anak. Sekarang kan orang tua juga kan akan bertanya gitu ya, menanyakan A, B, C dan sebagainya, dan kita harus kadang-kadang di sini jadi dituntut lebih sabar gitu ya. Karena kan pada waktu kita harus Mas Bambang bisa bayangkan ya, guru itu harusnya istirahat tapi harus melayani juga orang tua yang tanya. Betul. Kemana nih tugas anak-anaknya, nyelonongnya kemana gitu. Seru sih sebenarnya. Jadi akhirnya juga ya itulah, jadi buat kita ya semuanya juga akan ada satu penambahan pengalaman gitu, dan selalu ada skill juga belajar. ya, skill bertambah ya. Ya, skill bertambah dan kita selalu ada hal yang baru gitu ya. Apalagi sekarang aplikasi-aplikasi tentang teknologi informasi sangat pesat. Betul. Bahkan kita belum menguasai yang A, yang B udah muncul lagi. Gitu, dan selalu ada penambahan gitu. Ini saya jadi ingat ini ingat jawab kayak dulu ketika Mas Nadiem pertama kali diangkat itu, maaf ya, kita kadang suka bercanda itu, wah ini
menterinya menteri online nih, kan gitu ya. Iya, betul, betul, Menterinya betul. ini, tapi ya ketika Allah Tuhan sudah mengatur, benar-benar gitu loh kejadian gitu ya. Nah ini yang di luar Iya, iya. dugaan gitu ya. Gitu. Betul, betul. Jadi memang kami ya, saya dengan teman-teman di sini selalu berusaha untuk apa ya, sharing komunikasi, saling melengkapi gitu ya. Dan alhamdulillah sekolah kami itu sudah punya satu aplikasi untuk siswa, guru, orang tua di dalam bentuk apa namanya di online di Android ya. Kita memang belum ke iOS tapi sudah di Android. Jadi anak-anak absen langsung di sana di aplikasi yang bisa di-download. Orang tua juga bisa itu di-download di Play Store gitu, Mas? Ya, di Play Store. Ada B1. Jadi nah, di situ kita ada materi pembelajaran online juga, guru-guru ngasih tugas bisa di sana. Jadi bisa diakses banyak orang. Terus kita bisa broadcasting radio juga, ada radio broadcast. Ini nggak hanya siswa sekolah aja atau yang luar bisa itu atau gimana? Bisa. Kita bisa datangan tamu, kemudian kita juga misalnya ada pesan-pesan kepala sekolah untuk pembelajaran untuk orang tua ya, kemudian dengan rekanan juga, kemudian guru-guru yang punya apa ya ide-ide gitu ya, punya kreativitas baik dari kelompok-kelompok mapel atau misalnya punya hal-hal yang kreativitas itu bisa ditampilkan. Kita punya bikin studio sendiri buat broadcast gitu ya. Nah, nanti disiarkan ya untuk pagi-pagi ada siaran rohani, kemudian untuk siang kita ada putar-putar lagu-lagu dan ya pokoknya seru lah. Itu memang asalnya cuma iseng-iseng aja gitu maksudnya karena guru-guru kan masing-masing ada yang punya aduh ide-ide gini coba karena gara-gara ngobrol-ngobrol gitu aja sebenarnya akhirnya jadi ya udah kita coba deh bikin. Nah, kebetulan banyak teman-teman di sini para guru yang apa ya yang punya dedikasi luar biasa, loyalitas, kreatif kemudian kita saling ya jadi emang dituntut itu sekarang udah nggak ada batas, nggak ada jelas maksudnya kalau kita juga apa ya kalau nonton Star Trek itu kita udah nggak ada batasan mana dunia manusia mana bukan harus menembus ke kemana-mana. Nah sekarang juga sama. Kayak ajaib gitu ya, serasa ini hikmah dari pandemi wabah yang akhirnya kita ini kan salah satu cara bagaimana mempertahankan hidup, kemudian berbagai aktivitas yang kita jalani, kayak tugas kita sebagai guru itu bagaimana guru bisa berkreativitas masing-masing atau lembaganya sendiri yang tadi SMP Negeri 1 Bale Endah ternyata sudah punya aplikasi di Android, kemudian itu dimanfaatkan, ada malah tadi siaran pagi yang asalnya cuma iseng-iseng gitu ya, tapi ternyata bikin suasana baru ya di sekolah. Betul. Gitu. Nah itu, jadi kalau yang saya amati pokoknya seru lah kalau jadi ya terpaksa harus membuat kita jadi senang sendiri gitu. Karena kalau enggak kan jadi akhirnya nggak balance gitu ya, dimana anak-anak juga kan butuh pelayanan dari sekolah ya dari kita gitu. Itu hak mereka gitu. Itu udah kewajiban kita guru-guru. Nah jadi ya dengan kondisi seperti ini ya sepertinya semua pihak harus bisa saling bantu gitu. Dan kalau yang saya amati apa ya orang tua mungkin yang kalau waktu konvensional itu terbatas bertemu saat bagi hasil evaluasi kan. Kalau sekarang enggak kan. Jadi sekarang lebih banyak kesempatan mereka juga lebih merasa apa ya lebih bertanggung jawab lah pada pembinaan pendidikan putra putrinya. Gitu. Jadi orang tua lebih dekat juga ya? Iya. Jadi kalau saya amati sekarang ya benar banyak para ahli atau yang lagi seru-seru gitu kalau di dunia komunikasi. Blessing in disguise. Jadi memang hikmah di balik musibah gitu sebenarnya. Jadi ya bagaimana kalau kita bereaksi. Jadi kemampuan kita berpikir positif. Betul. Ya itu yang membuat kita bisa jadi
jadi bangkit lah gitu ya, untuk tetap punya optimistik ke depan. Semangat ya untuk jalanin ini ya. Semangat. Betul. Jadi tidak dan itu yang harus disampaikan ke anak-anak. Jadi kalau kami di sini beranggapan bahwa jangan sampai semangat belajar mereka tuh menurun atau padam. Jadi gimana caranya lah saya dan teman-teman di sini di SMP 1 untuk bisa membuat terobosan-terobosan baru atau mempertajam yang sudah disampaikan, misalnya banyak kan dari webinar atau dari dari media-media. Ini banjir webinar ya Mas ya. Sekarang ini banjir webinar, sertifikat. Wah, pokoknya luar biasa gitu. Kalau misalnya kita hanya maaf ya guru-guru yang niatnya berburu sertifikat aja tanpa kita dapat sesuatu atau inti dari setiap apa yang kita ikuti, kayaknya lewat aja ya. Betul. Saya kalau nggak sharing, kemudian nggak berbagi, terutama implementasinya kalau nggak diterapkan juga percuma. Berat ya. Jadi dapat sesuatu tapi nggak dibagikannya. Betul. Gitu. Ya ini juga sebenarnya ide ini kan yang tayangan kedua nih, Sobat Mr. Bami. Jadi undang 2 tamu ke depan sudah ada antri gitu ya untuk nanti setiap seru. Seminggu sekali gitu. Karena memang ada berbagai aktivitas yang lain sehingga durasinya belum seperti maaf ya kita bukan YouTuber yang tiap hari bisa gitu tapi nggak apa-apa. Gitu. Terima kasih ini juga saya sudah diundang di acaranya Mas Bambang nih ya. Gitu. Keren lah Mr. Bam nih. Nah ini memang harus boleh Mas terus lagi. Iya. Jadi emang kalau buat saya gitu ya, di dalam menanggapi terutama ini dalam kegiatan-kegiatan saya pribadi gitu, ada sedikit kalau bilang hambatan, tantangan, gangguan itu memang harus yang membuat kita jadi lebih baik, lebih kuat sebenarnya itu gitu. Jadi bagi saya pribadi juga, apalagi berhadapan dengan kebetulan saya seorang guru ya dengan murid-murid saya gitu. Kemampuan komunikasi harus selalu ditingkatkan gitu. Jadi sekarang gadget seperti handphone juga nggak bisa mati gitu sekarang ya, karena melayani mereka nyaris sampai tengah malam itu selalu ada. Jadi ya? Kerjanya semakin apa ya, nambah sih sebetulnya. Betul. Jadi kalau misalnya di ini tekanan gitu. Jadi ini yang harus di jangan sampai jadi tekanan yang bisa membuat kita berat gitu ya. Ya berat gitu. Ya jadi ini gimana caranya? Makanya acara ini sebetulnya buat refresh juga, ngajak ngobrol guru. Nanti juga guru-guru itu akan menemukan sendiri kayak jurusnya lah gitu. Kalau di dunia persilatan itu masing-masing pasti punya trik-trik menjalankan pembelajarannya, kemudian bagaimana cara bisa menarik anak-anak untuk bisa ikut lebih aktif gitu ya. Kemudian orang tua juga bisa lebih terlibat, mereka lebih bertanggung jawab. Jadi istilah sekarang semua gimana sekolah lah, gimana nggak bisa. Sekarang mereka juga harus merasakan. Jadi ini sebenarnya kolaborasi yang luar biasa ya. Kolaborasi dan bukan tamparan buat orang tua, tapi sentilan gitulah. Disentil orang tua itu bahwa mereka sekarang harus lebih ikut serta gitu dalam ada pelibatan orang tua yang lebih dibanding pada saat masa-masa yang tidak saat seperti ini ya. Sebelum betul. Jadi kalau dulu kan jelas sudah tidak aneh lah, mungkin 10-30% orang tua masih terlibat langsung, sisanya kan karena kesibukan dan lain hal akhirnya kan diserahin ke sekolah gitu. Padahal kan sekolah juga kan kemampuan sekolah melayani anak-anak juga terbatas gitu. Oke Mas, itu kan seputar guru memang akan seperti itu, PJJ, kemudian komunikasi dengan orang tua, bagaimana membangun keinginan anak belajar yang kita pertahankan gitu. Nah Mas Andi ini yang terdengar di Kota Bandung ya, SMP Taruna Bakti aja kalau dengar SMP Negeri 1 Bale Endah
kalau bicara tentang basket, itu pada di tahun-tahun ini sebenarnya lagi bagus-bagusnya ya basket itu ya. Maksudnya kami juga Tarbak lagi bagus-bagusnya gitu. Kemudian SMP 1 Balena juga luar biasa. Nah, kalau sekarang apa nih yang sebetulnya SMP Negeri 1 Balena itu yang basket itu bisa luar biasa? Apa sih sebetulnya Mas sebagai pelatih ya, guru pelatih, apa sih yang bisa dibagikan oleh guru-guru yang lain atau siapapun yang menyaksikan tayangan ini? Oke, banyak sih sebenarnya yang tanya juga gitu ya. Kenapa, bagaimana gitu ya, apa gitu, jadi apa di balik apa ya, pencapaian lah. Kalau saya bilang pencapaian, karena selalu ada naik turun. Kemudian kalau saya pribadi lebih percaya pada proses gitu ya. Jadi pencapaian SMP 1 Balenda itu melalui proses yang sangat panjang dan kami selalu belajar gitu. Belajar seperti itu. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman guru olahraga, kemudian pelatih juga di beberapa sekolah sahabat gitu ya yang sering main di sini, mereka minta izin untuk bisa datang dan melihat kami berlatih. Senang sekali mereka bisa datang. Kemudian setelah beresnya itu mereka selalu bilang sebenarnya latihannya kok biasa-biasa ya, sama dengan yang kami lakukan, seperti itu Mas. Jadi apa ya? Jadi kalau dibikin terus kuncinya di mana sih gitu? Jadi sebenarnya kalau di SMP 1 Balenda sebenarnya lebih ke apa ya? Ke motivasi sebenarnya. Ke ya mungkin tradisi basket dari turun temurun di sini. Kemudian yang mungkin agak berbeda dengan sekolah lain adalah atau dengan klub-klub lain di luar, di klub-klub sekolah itu adalah dukungan sekolahnya sangat luar biasa. Karena kami punya program kelas olahraga, mungkin di Bandung hanya SMP 1 Balenda yang punya kelas olahraga. Jadi ya mini Ragunan lah seperti itu. Di mana di sini apa ya? Tidak hanya basket sebenarnya, ada pemain Persib juga dari sini, ada Abdul Aziz, kemudian ada pemain bulu tangkis juga, angkat besi sampai ke level dunia ya, kemudian karate, banyak juga basket juga ada yang main di Liga Pro, kemudian sampai cabur-cabur yang unik seperti ice skating, panjat tebing itu ya, menembak gitu. Jadi emang kami kelas olahraga ini sangat support gitu, dan mungkin salah satunya itu yang paling membedakan sebenarnya dengan teman-teman di apa ya Sekolah-sekolah lain. Di sekolah lain itu. Ya. Jadi emang sengaja ya SMP 1 Balena ini memang ada kelas khusus, memang isinya atlet semua gitu ya? Iya betul. Jadi kelasnya kelas 7 sekelas, kelas 8 sekelas, kelas 9 juga sekelas. Ditempatkan di blok yang khusus. Kita punya satu admin. Saya kebetulan adminnya di kelas olahraga juga. Jadi yang mengurus mereka kalau ada izin pertandingan, latihan dan sebagainya. Betul. Jadi emang support sekolahnya sangat luar biasa. Gitu. Oke, ini itu kalau di basket. Apa ya? Itu dari sisi basket. Kemudian kan saya kenal Mas Andi juga dulu waktu kita satu sekolah. Memang jauh ya, tidak pernah. Saya lulusan 92, Mas Andi 87 ya kalau saya. Itu saya 85. 85. 85. Jadi lebih tua lagi. Lebih tua lagi. Jadi nggak ketemu ya. Tapi karena Mas Andi aktif di Pramuka kan kita jadi pernah ketemu di sekolah. Ya betul. Juga gitu. Memang ternyata saya merasakan bahwa berorganisasi itu ya yang saya rasakan dulu ketemu Mas Andi di organisasi ya di sekolah itu manfaatnya ya sampai detik ini pun selalu ingat ya, kalau yang namanya organisasi kita berkegiatan dan sebagainya itu jadi semacam bekal termasuk bicara gitu. Bicara juga kan ketika berorganisasi itu jadi modal saya atau teman-teman yang lain yang berorganisasi. Nah, apa nih sebetulnya kaitan dengan pramuka nih Mas Andri juga kan banyak nih Mas Andri tuh guru ya apa pelatih basket gitu, pelatih basketnya juga sudah prestasi yang paling tinggi di level SMP itu udah didapat lah. Berapa kali SMP Negeri 1 Balena tuh juara?
kalau dibilang berapa kali, waduh udah nggak hitung ya gitu. Tapi yang tertinggi yang Bingung level hitungnya. SMP tuh udah memang Ya, udah dapat ya. kalau paling yang serunya yang kata orang katanya bergengsi itu kayak apa JRBL gitu ya, junior JRBL ya. di DBL ya. Kita 2 kali juara, 1 kali runner up. Mungkin ya di Jawa Barat itu paling hanya kita sama BPK Penabur Holis yang prestasinya sama. Mereka juga sama 2 kali juara, 1 kali runner up gitu. Terus kalau apa ya? Kalau dari segi tadi yang ditanyakan Mas Bambang ya, pramuka itu yang sebenarnya kalau menurut saya pribadi gitu ya, ini sangat sangat penting ya. Jadi memang apa ya? Jadi kalau ada sedikit pertentangan sedikit. Jadi antara pramuka sebagai ekskul wajib yang didukung penuh oleh pemerintah dari berbagai departemen bekerja sama dengan pramuka sebagai satu panggilan jiwa gitu. Ya. Apa tuh Mungkin, bedanya apa tuh panggilan jiwa sama dengan apa program pemerintah tuh apa? Ya, kalau program pemerintah kan kalau diwajibkan itu kan misalnya anaknya nggak suka pramuka, jadi mereka hanya pakai seragam doang ke sekolah. Terus ya begitulah, kalau bukan pramuka pakai baju pramuka yang kita lihat di luar. Jadi akhirnya masyarakat menilai pramuka tidak selayaknya gitu ya. Jadi hanya Kok kostum pramuka aja gitu begini? ya. Jadi hanya Ya, kostum aja gitu ya. karena uniform aja, seragam aja Kok itu yang kenapa membuat. anak pramuka tuh apa ngebut-ngebutan gitu ya? Gitu. Ya, betul. Jadi penampilan itu yang membuat kesan, jadi akhirnya ada sedikit apa ya penurunan citra gitu. Pencitraannya apa ya menurun lah kalau menurut saya gitu. Jadi sebenarnya pramuka tuh yang bagus tuh kayak yang sukarela itu yang suka gitu ya, misalnya ikut kemudian untuk mengembangkan diri. Karena kalau saya pikir-pikir, saya dulu ikut banyak juga, ikut ekskul A, B, C, D, banyak lah nyoba-nyoba. Kebanyakan karena penasaran gitu ya. Apa sih ini apa serunya gitu ya. Serunya apa gitu ya? Ya serunya apa gitu dulu ikut ini. Wah nggak asik ini gitu. Jadi bukan berarti saya wah ini apa pramuka banget gitu ya. Jadi akhirnya tapi emang yang saya pikir prestasi atau pencapaian yang saya dengan teman-teman di Balenda bisa raih, bisa kembangkan adalah salah satunya dari kegiatan pramuka sebenarnya. Disiplinnya kemudian jiwa korsa ya, kekompakan dan sebagainya itu bisa membangun. Jadi istilahnya kalau basicnya udah dapet nih di kegiatan pembinaan karakter, karena kan kalau pramuka itu karakter building, dan itu saya terapkan juga di saya mengajar di kelas maupun membina tim basket juga sama gitu ya. Itu udah kayak apa bawaan pribadi aja ya, karena kita misalnya bawaan dari dulu ketika kita sekolah udah ikut kegiatan ya ke bawah aja gitu, pasti ini disiplin nih. Makanya mungkin saya menilai kenapa para petinggi di dunia pendidikan Indonesia nih, Departemen Pendidikan, Depag, Depdagri memutuskan pramuka dijadikan ekskul wajib, mungkin itu salah satunya kalau menurut saya. Cuma mungkin saya mungkin pasti banyak yang marahin nih gara-gara statement nggak tapi emang apa-apa. gitu. Nggak, ini kan channel bebas, jadi maksudnya beropini ya. Artinya kan gini, yang kebayang saya gini Mas, ketika pramuka itu nggak diwajibkan, justru itu artinya sebetulnya dengan diwajibkan sih sebetulnya jadi ruang untuk mengekspresikan anak-anak ya, atau mungkin guru-guru yang hobi pramuka atau betul-betul pramuka itu sebenarnya ada wadah untuk berkreasi gitu, seperti saya di sekolah ketika ada pramuka, oh iya pramuka bayarnya ngelatih gitu Mas. Nah, kalau saya pribadi gini, maksud saya sebenarnya nggak masalah diwajibkan, tapi harus dibarengi dengan pelayanan gitu. Jadi misalnya ekskul pramuka diwajibkan untuk seluruh siswa. Nah, kira-kira apa yang kita lakukan gitu ya? Sekolah-sekolah yang menyelenggarakan kegiatan kepramukaan wajib ini
ngapain gitu selama setahun. Jadi Iya kan? Nah jangan itu. cuma seragam doang gitu maksudnya gitu. Betul, saya melihatnya seperti itu gitu. Jadi Ah, belum lengkap lah gitu. belum Sebenarnya lengkap. udah ideal banget. Kalau Iya, sampai betul-betul ekskul wajib, kemudian iya, para guru dan para pembina pramuka di sekolahnya juga iya, punya kompetensi yang bagus gitu ya. Wah betul. ini ya nggak muluk-muluk lah 20%, 30% anak Wih, Indonesia keren bisa ya. bisa. Nanti kan menular maksud saya yang Iya, baik-baik kan menular juga. betul, Jangan betul. jangan kita jadi guru juga berpikir wah pasti yang buruk menular, enggak, yang baik juga menular kok menurut saya Iya, gitu. Jadi jangan khawatir lah gitu. Kalau kalau saya pribadi mungkin nah itu saya kadang-kadang, wih kenapa sih guru terus saya juga orang pramuka tapi kok kayaknya ke ekskul wajib agak kurang apa ya kurang ser gitu. Itu hmm. maksudnya karena saya sendiri merasa apa ya saya merasa nggak adil gitu ya, tidak adil. Belum bisa melayani Iya, anak-anak khususnya di kami di sini atau umumnya di Indonesia ini para guru para pembina betul. secara rasio juga tidak seimbang Iya, gitu iya, dengan iya, dengan iya. jumlah siswa dan Iya, sebagainya. Jadi tapi memang niat pemerintah bagus 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 sekali lah gitu ya, bagus cuma emang ya iya, ya sekarang dituntut gimana caranya biar biar bisa seimbang lah iya, apa dalam dalam pelaksanaan iya. itu maksud saya. Jadi Jadi intinya ya kalau seru lah. misalnya pramuka itu jadi basic tentang pembangunan karakter yang kemudian itu bisa jadi pendorong motivasi belajar, aktivitas di Ya. sekolah itu kan pramuka tuh bisa ngedorong kayak gitu. Nah, itu satu lagi nih Mas. Kalau pasti kan juga Ya. senang menulis gitu ya, menulis Ya, karena ya, ya. kebiasaan mendengarkan musik, berolahraga. Terus saya lihat sih komplit banget berorganisasi dan sebagainya. Kemudian Wah, ya. kalau kalau awal pertama kali senang menulis tuh sebenarnya kapan itu Mas? Oke, asik juga nih sebenarnya. Jadi mungkin karena apa ya habit ya ke hobi dari kecil. Hmm. Waktu itu kan belum zaman gadget. Waktu saya Ya, kecil satu media yang membuat saya bisa punya wawasan lebih adalah dengan membaca gitu ya. hmm. Saya senang tulisan-tulisan ada apa penulis-penulis dari Inggris tuh yang terkenal petualang kayak C.S. Lewis, ada J.R. Tolkien, Enid Hmm. Blyton. Memang Ya, waktu itu ya penulis Indonesia saya kayak menulis petualangan mana, kalau mereka juga menulis paling menulis romans gitu ya, saya nggak suka gitu ya. Jadi saya asli jadi penulis-penulis Indonesia pada waktu itu mana yang menulis tentang petualangan nggak banyak lah. Jadi akhirnya saya ya. cari buku-buku dari luar. Kemudian saya juga ikut British Council ya, perpustakaan punya konsulat kedutaan Inggris di Bandung, Ya, di Braga. Saya jadi ya. member, senang saya banyak baca buku di situ. Kemudian karena mungkin banyak baca buku, akhirnya ada senang menulisnya, Hmm. hobi menulis itu muncul gitu. Nah kebetulan di SMA waktu itu, mulainya di SMA sih, saya di Hmm. SMA Barenda, sekolahnya Mas Bambang juga. Hmm. Itu saya diminta sama teman-teman tuh bikin buletin. Hmm. Jadi buletin pramuka waktu itu Ya. terbitnya setahun sekali kalau mau ada murid baru gitu ya, bikin cuma buat menyambut anak-anak Menyambut baru gitu adik-adik bikin kelas aja ya. ya. Ya betul, cuma bikin gitu aja doang. Terus lama-lama udah bikin tiap bulan deh. Hmm. Saya masih ingat namanya Warta Pramuka. Ya, ya. Jadi tiap Ya, bulan betul, bikin betul. pakai mesin tik biasa. Hmm. Tempel jadi Segini mading aja gitu ya. ya di berapa halaman. Ya pakai mesin tik gitu. Terus kemudian uh, melatih pramuka itu setiap minggu. Kalau kita sekarang kan guru-guru punya program ya, program tahunan, program semester Hmm. dan sebagainya, RPP dan nah waktu itu saya juga nggak ada yang nyuruh karena saya waktu itu belum ikut kursus pembina ya karena saya Hmm. masih sekolah. Nah itu saya bikin sendiri modul gitu. Jadi wah ini materi apa ya? Materi buat minggu depan nih apa ya? Saya buat cari ini. Saya ingin menulis tentang tali menali. Saya cari itu Hmm. bahannya. Nggak ada internet kan? Jadi Iya, nggak harus ada. benar-benar Kemana ke cari ke perpustakaan? bukan perpustakaan. Nggak Hmm. ada yang Indonesianya, yang produk Indonesia nggak ada. Jadi harus cari ke
ke British Council. Kemudian cari buku-buku pramuka lama, jumlahnya sangat sedikit, ya referensinya juga lemah lah. Jadi akhirnya saya cari-cari sendiri, saya buat sendiri, saya lengkapi. Kemudian tahun berapa ya? Tahun 97 itu ada alumni-alumni yang senior-senior. Gimana kalau bukunya itu catatannya dibukukan gitu ya, dijual untuk orang. Waduh, saya sempat waktu itu bimbang juga gitu. Itu tahun berapa tuh, Karena Mas? di buku itu kan materi 97. 97. Dan menulisnya itu dari tahun 80-an. Wih. Jadi perlu waktu berapa belas tahun ya buat bikin buku. Tapi itu bisa tersimpan gitu kan, belum ada komputer atau apa, biasanya apa? Iya, itu hasil ketikan aja ya? Iya, diketik, kemudian saya jilid, jadi kayak diktat. Oh, iya. Dijilid. Ada 100 sampai 200 lembar lah gitu ya. Kemudian saya gambarin sendiri, karena saya kebetulan emang senang baca bukunya ya. Baden-Powell kan juga founder gitu ya, penemu gerakan kepanduan. Dia juga menggambari sendiri bukunya, benar. Wah, ini saya juga bisa lah bikin. Juga. Jadi ngikut aja ya? Ngikut, walaupun gambar saya nggak bagus karena saya kurang. Tapi kan kalau kata Patino Sidin itu pasti bagus. Ya, bagus buat diri saya. Nah, terus udah gitu ya udah senang deh menulis, ternyata asik gitu ya. Kemudian mulai mengalir buku-buku berikutnya. Jadi sekarang saya sedang menyelesaikan buku basket. Udah finish sebenarnya, tinggal ya begitulah. Biasa finishing itu kan godaannya luar biasa ya. Ya, betul. Jadi udah beres, seperti buku Boyman yang ketiga itu udah. Boyman itu berarti udah jilid berapa sekarang? Bukan jilid yang sudah rilis, yang sudah rilis Boyman 1, Boyman 2 itu udah sampai edisi 10, cetakan 10. Luar biasa. Terus kalau Boyman 3 itu sudah selesai, udah ada di penerbit, malahan naskah tinggal sudah beres editing, ilustrasi, covering juga udah semuanya udah tinggal. Cuma memang karena pandemi, pihak penerbit minta jangan dulu dicetak, kondisinya tidak mungkin dan sebagainya. Oh ya udah, oke, aku ngerti aja lah gitu, ngikutin. Iya. Tapi tetap kalau yang buku yang memang sepertinya memang banyak penggemar tuh memang Boyman ya, Mas? Ya. Yang dibikin tuh Boyman ya? Boyman ya. Oke. Ini kalau Boyman itu, kalau boleh tahu tuh sebenarnya isi-isinya tentang apa aja sih? Jadi kalau Boyman tuh handbook ya, jadi buku saku sebenarnya. Saya sekarang melihat di pasar nih, di pasar buku Indonesia tuh sangat banyak sekarang buku saku. Saya lihat ada sekitar belasan sampai puluhan lah buku yang mirip, bahkan beberapa meniru Boyman. Tapi menurut saya it's okay, saya it's no big deal nggak. Ya, di buku saya dibajak di mana-mana juga, biarin aja nggak apa-apa. Itu asli, sempat dibajak, lihat ada. My God. Asli. Saya bahkan kalau ada ketemu beberapa pembina gitu ya, mereka ketemu saya gitu langsung, Kak, boleh nggak foto bareng? Saya senang banget. Terus boleh nggak saya minta signature nih untuk tanda tangan buat dicek bukunya. Ya, begitu lihat bukunya, waduh. Tapi saya kan nggak bilang nggak enak, apalagi udah ibu-ibu atau apa gitu. Tapi senangnya tuh artinya buku saya diapresiasi masyarakat, terutama di kalangan pramuka. Ya, kalau misalnya dibajak berarti buku itu disukai, nggak masalah lah gitu ya. Kalau bagi saya pribadi. Kita juga pegang itu buku ini. Cuma sayang tadi di rumah mau diambil di koleksi buku ya, di rumah gitu. Tapi nggak tahu, kayaknya di TBM gitu ya. Ya udahlah, pinginnya sih diliatin gitu ya. Oh ini nih buku Boyman. Tapi sobat juara bisa cek ya Boyman gitu kan. Kak Andri gitu pasti muncul lah ya. Ya memang pencapaian terbesar tuh salah satunya di buku Boyman ya, Mas ya, di buku Boyman. Ya, betul. Kalau di rumah, Mas, apa yang ini kalau anak tuh berapa, Mas? Anak saya 2 orang. Anak 2 orang. Yeah. Yang paling besar di mana sekarang?
paling besar sekarang sudah kerja ya. di marketing, di perusahaan marketing. Ya, kalau yang kecil? Yang kecil udah kuliah sekarang, baru masuk di universitas di Bandung. Oke. Dia emang kayaknya sama saya, baca buku terus, Oh, gitu ya. juga dia. Kutu buku juga ya. Senang. Tapi kalau nulisnya ya. udah mulai nular juga? Nulisnya atau? Belum, tapi belum, ya. Kayaknya dia, kalau lihat orang itu, lihat postingannya deh gitu. Jadi saya lihat banyak, sebenarnya anak-anak zaman sekarang itu, generasi milenial itu yang paling memungkinkan mereka jadi penulis. Kenapa? Karena mereka mau tidak mau bikin caption, bikin status. Dulu kan kita tidak, ya gitu. Jadi sebenarnya peluang untuk jadi penulis itu sekarang. Makanya sedih banget ketika bangsa kita termasuk yang posisi tingkat literasinya rendah gitu. Iya, saya sedih banget gitu. Padahal sebenarnya harusnya kita bisa lebih gitu ya. Jadi peluang buku banyak kok di perpustakaan, tidak usah beli anak-anak tuh sebenarnya. Bentuk elektronik juga, PDF bisa banyak. Kalau kita mau mau cari gitu ya. Jadi sebenarnya akhirnya saya jadi mengkritisi bahwa kembali kuncinya itu untuk pembinaan, pendidikan dan sebagainya itu kembali ke keluarga gitu. Jadi ya kita lah gitu ya, para orang tua. Jadi ini saya mengkritisi para orang tua. Bagaimana cara atau pendekatan terhadap putra-putrinya untuk kembali membiasakan membaca. Karena bagaimana anak tidak pegang HP kalau mami papinya nggak lepas sama HP. Sebenarnya itu. Jadi iya, kalau yang saya amati begitu. Jadi kalau yang saya kritik adalah, ya udah deh, sekarang misalnya buat satu komitmen di rumah untuk penggunaan HP. Tapi berlaku untuk semua gitu. Jadi saya pikir nanti juga lama-lama anak-anak juga jadi punya satu kekuatan mental gitu. Betul. Dalam bisa terutama dalam manajemen dirinya, manajemen waktu. Itu kayaknya Mas Bam. Karena memang godaannya luar biasa ya, handphone itu ketika betul, udah di genggaman kayak perampok yang nggak bisa lepas gitu ya. Kalau kita tidak bikin magnet, jadi magnet ya. Jadi magnet gitu ya, nempel aja ya. Berdekatan tapi asik sendiri-sendiri gitu. Makanya memang keluarga salah satu tempat yang bagaimana kita membangun suasana lebih intens. It's okay dengan penggunaan gawe yang bisa dioptimalkan untuk berbagai kegiatan-kegiatan yang positif. Tapi kembali lagi tadi itu di keluarga, artinya di sana ada pemimpin di keluarga, ada seorang ayah, seorang bapak, kemudian seorang ibu juga yang pasti bagaimana membuat anak-anaknya bisa ngikutin zamannya. Karena beda ya Mas, kalau misalnya ngikutin zaman orang tua dulu, kita ngedidiknya beda ya. Beda. Pendekatannya juga harus beda gitu ya. Yang penting itu kita sekarang cari solusi sebenarnya. Ya baik di sekolah, di rumah, di tempat kita berkegiatan. Sebenarnya bagaimana cara mencari solusi. Jadi kadang-kadang orang yang diributkan kan cuma masalahnya gitu. Yang dibesar-besarkan masalahnya. Tapi sebenarnya solusinya nggak dapat gitu. Jadi sekarang tuh yang penting gimana caranya anak-anak kita itu bisa lebih baik dari kita itu. Jadi kalau saya sih prinsipnya begitu aja, sederhana ya. Jadi sederhana ya. Oke, gitu. Ini ngobrol luar biasa ya. Janji 30 menit loh, ini asik juga ya. Saya lihat sih kayaknya udah lebih gitu. Tadi kan Mas sebagai guru, pembina pramuka juga, penulis juga, kemudian basket. Kira-kira pesan apa nih yang ingin disampaikan buat Sobat Juara, juga para guru-guru yang ada dimanapun nanti yang nonton tayang ini, apa sih kiranya yang ingin menjadi pesan terakhir yang Mas Andi ingin sampaikan? Oke. Saya ngulang terima kasih buat Mas Bambang yang beri kesempatan ini. Very honored bagi saya, sangat terhormat, merasa dihormati, diapresiasi luar biasa. Lagian terlalu mendadak juga, saya nggak punya bahan untuk disampaikan, tapi pada intinya saya ingin berbagi dengan teman-teman
para guru, para pejuang di seluruh tanah air yang berjuang untuk pendidikan, mencerdaskan bangsa. Jadi jangan menyerah, selalu buat inovasi, bangkitkan kreativitas, dan kita sebagai contoh, kita jadi guru kan jadi teladan bagi mereka gitu. Jadi mau tidak mau, jadi kita jadi diri kita sendiri aja lah, nggak perlu berat-berat harus seperti siapa gitu, enggak lah. Yang penting ya kita jadi kita yang baik aja, udah nggak masalah bagi saya gitu. Oke, ya. sip. Itu aja. Oke. Biasanya di segmen Sobat Mr. Bam ini di akhir tuh suka ada tantangan akhir, Mas. Jadi kalau saya punya kalimat bahagia, kayak di rumah tuh sebenarnya punya kebiasaan-kebiasaan. Hari Jumat saya selalu cek baca Al-Qur'annya sudah sampai mana, ke istri, ke anak, gitu ya. Kemudian kalau hari Sabtu tuh kita selalu berbagi satu kata, namanya kata semangat. Jadi saya ngasih ke istri satu kata, ke anak satu kata. Kemudian hari Minggunya baru bikin kalimat bahagia. Dan kalimat bahagia ini memang terus digulirkan di sekolah pun saya bawa gitu, karena saya koordinator tim literasi ya. Saya bawa setiap hari Jumat ada program Jumat Ayah Menulis, Senin di SMP Taruna Bakti ada program Senin membaca kitab suci gitu. Jadi kita simpan di awal minggu, di hari Senin tuh semua apapun agamanya dia akan baca kitab sucinya, dan itu di masa pandemi pun tetap input dan sebagainya sehingga bisa terrecord. Nah, di penghujung tayangan ini, acara ini, kita biasa ngasih tantangan buat para narasumber gitu. Jadi bikin satu kalimat nih, boleh kalimatnya bisa disebut kalimat semangat atau apapun lah namanya. Silakan, Mas. Ya, kalau saya ingat, sebenarnya bukan dari saya nih ya, dari mendiang almarhum ayah saya, selalu kami seperti sahabat dari dulunya ya, karena beliau juga seorang pembina. Saya ikut dia kemana-mana, mungkin ikut pramuka juga karena gara-gara beliau gitu ya. Jadi ada 3 kata yang selalu terngiang bagi saya. Ya, yang pertama adalah jujur, kedua disiplin, dan yang ketiga adalah berani. 3 kata itu yang selalu diingatkan pada saya. Kamu tuh kalau mau jadi orang harus pegang 3 itu. 1, kamu harus jadi orang yang jujur, kamu harus bisa berdisiplin, dan kamu harus berani. Kalau kamu bisa 3 itu, kamu akan bisa bersaing dimanapun, bisa hidup dimanapun. Nah, seperti itu. Jadi, Mas Bam, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua, sobat-sobat juara juga yang mengikuti channelnya Mas Bam. Coba deh 3 kata itu, ya, jujur, disiplin, berani. Kalau yang lainnya bisa nama-nama boleh lah, tapi bagi saya dengan 3 itu juga sudah cukup gitu. Ya, luar biasa. Itu tantangannya mungkin. Ya, terima kasih Mas sudah hadir di sini. Mudah-mudahan ini bisa jadi obat rindu buat para guru dimanapun, Mbak. Sebetulnya apa yang kita bisa lakukan sih bisa dengan ini. Bahkan buat saya pribadi nih bikin ini tuh simple aja. Makanya saya tulis di situ Zoom-nya tuh saya pasang di ini, sehingga saya berterima kasih sama Zoom gitu kan. Bisa seperti ini gitu kan. Kemudian yang bisa kita lakukan, sehingga saya menghadirkan apa nih kira-kira kalau saya diberikan kesempatan untuk juga punya channel YouTube tuh apa nih gitu. Jadi memang Pena Mr. Bam ini channel baru yang kita gulirkan pada 12 November pas di Hari Ayah Nasional. Ya, ada 5 segmen di sana, ada guru, kemudian ada literasi, ada taman baca, kemudian ada hobi dan keluarga. Mudah-mudahan channel Pena Mr. Bam ini juga bisa terus memberikan hal-hal yang positif, dan kami juga mengucapkan terima kasih buat 3 Second. Ini nanti kita kirim saja Mas buat Mas Andi sebuah topi yang mudah-mudahan ini bisa dan saya ketika dapat ini kan, wah, Mas Andi biasanya suka pakai topi ya. Dan saya nggak order, nggak pesen. Nanti kalau misalnya ini tolong ini nggak
saya sedih kasihnya sama 3 Second. Terima kasih 3 Second yang support di channel yang sebenarnya baru muncul gitu ya. Ini tapi mudah-mudahan semoga sukses, semoga sukses. Amin, amin. Nah, ya, para sobat juara dimanapun berada, terima kasih sudah nonton tayangan ini ya, di subscribe, share, kemudian di like, komen. Pena Mr. Bams tidak hanya di YouTube, ada websitenya juga penamisterbams.id. Kemudian ada IG-nya Pena Mr. Bams dan Facebook-nya. Terima kasih Mas Andi, sekali lagi hatur nuhun Mas sudah bisa ngobrol di sini. Terima kasih kembali. Dan buat Siap. para sobat Garuda di sana, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam literasi. Salam literasi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.